Marilah kita semua tinggalkan kesibukan kita masing-masing untuk memulai jalan salib. Dalam nama Bapa, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus kami. Pilatus menjatuhkan Yesus hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi atas desakan umat pilihan Allah sendiri. Karena asutan para pemimpin agama yang resmi, rakyat berteriak-teriak, biarlah darahnya jatuh atas kami dan ke atas anak-anak kami. Di sini kita bertemu karena tidak mengerti apa yang dituliskan oleh Yohanes pengarang Injil. Dia datang di tengah-tengah miliknya, tetapi miliknya tidak menerima dia. Ya Tuhan Yesus, berilah supaya kami mengerti suara-Mu dan mengenal kebenaran-Mu. Semoga kami mengakui kerajaan-Mu dengan perkataan dan perbuatan, kasihanilah ya Tuhan, kasihani kami. Perhentian kedua, Yesus menanggung salibnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci di dalam salib bukanlah beratnya palang penghinaan itu yang terutama ditekankan Yesus, melainkan kenyataan bahwa dosa manusialah yang membawa jalan ke Kalvari. Ya Yesus yang baik, berikanlah kami keikhlasan bahwa dosa yang menyebabkan sengsara-Mu ini sungguh-sungguh ada dibuat manusia. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, Nabi Yesaya sudah lebih dulu melihat keadaan Al-Masih yang menderita. Inilah kata-kata ramalannya. Dia dipandang hina dan ditolak oleh masyarakat. Seorang manusia penderita yang ditimpa sengsara sampai kita menutup muka terhadapnya karena kita menganggap rendah dan hina terhadapnya. Namun Dialah yang menanggung segala penyakit kita dan memikul penderitaan kita, tetapi kita malah menganggapnya sebagai seorang berdusta yang dipukul dan direndahkan Allah. Karena dosa-dosa kita lah Dia ditombaki, dan karena kejahatan kita Dia dipatahkan. Ke atas Dia dijatuhkan hukuman, supaya kita selamat. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus kami. Ya Bunda Maria, bantulah supaya kami punya menjumpai Yesus di jalan hidup kami, guna kebangkitan
kami untuk hidup yang kekal. Janganlah biarkan kami menjadi batu sandungan bagi kami, melainkan batu sendi tempat tumpuan hidup kami. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Simon dari Kirene tentu merasa jengkel sekali menyentuh palang penghinaan ini, sebuah salib untuk menghukum mati penjahat-penjahat yang paling hina. Bagi kita, salib ini justru merupakan tanda kehormatan, tanda kemenangan. Inilah yang mengherankan, oleh kematian Kristus maut telah dikalahkan, yaitu maut yang kekal, padahal manusia telah menjadi mangsanya. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami tidak pernah merasa malu terhadap tanda salib. Semoga kami melihat di dalamnya jangkar harapan bagi diri kami sendiri dan bagi seluruh dunia. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang ke-6, Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Di sini Veronica muncul sebagai lambang bagi mereka yang ikut serta merasa dan menderita bersama Yesus. Wajah Yesus kemudian terlukis pada kain yang ditujukan Veronica kepada Yesus. Perhentian yang ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Marilah kita dengarkan lagi ramalan Yesaya tentang sengsara Tuhan. Bagai domba-domba tercerai-berailah kita, setiap orang mengikuti jalannya sendiri-sendiri, padahal Tuhan membiarkan Dia memikul kesalahan kita. Dia rajam, namun Dia menahan dengan sabar dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan anak domba yang dihantarkan ke pembantaian, bagaikan domba yang membisu di hadapan orang yang mencukurnya, orang menyeretnya keluar penjara dan ke muka pengadilan untuk dihukum mati. Sedang siapa gerangan memperhatikan nasibnya? Dia dikucilkan dari negeri orang-orang hidup dan dibunuh demi kejahatan bangsanya. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus menantikan kita ikut serta menderita,
tapi bukan sebagai sentimen sepintas lalu. Rasa terharu yang bertujuan baik pada wanita-wanita Yerusalem itu tidaklah memadai. Yesus menantikan supaya kita bersusah hati karena sebab musabab jalan salib ini, yakni dosa manusia pertama, Adam, leluhur kita semua, yang disusul lagi dengan begitu banyak dosa pribadi. Yesus mengharapkan supaya kita menerima Dia sebagai manusia baru, Adam kedua, yang membebaskan kita dari kelaliman dosa. Tuhan Yesus, marilah menyokong kami yang kecil ini. Semoga kami membalas tindakan-tindakan yang besar dengan perasaan yang luhur, iman, harap, dan cinta. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau, ya Kristus, dan memuji di Kau. Tuhan Yesus, orang merenggut pakaian dari tubuh. Itulah suatu pekerjaan yang biasa bagi algojo, dan termasuk pelaksanaan hukum mati. Pada peristiwa ini, ingin kami merenungkan pengkhianatan terhadap-Mu itu. Rasanya orang secara kejam sekali mau merampasi Engkau habis-habisan, seolah-olah orang mau membinasakan pribadi-Mu. Sewaktu berkeliling dan berkhotbah, Engkau bersabda, Putra manusia tidak memiliki sesuatu untuk dapat dijadikan alasan kepalanya. Pada sengsara-Mu yang suci ini, orang mengambil segala-galanya daripada-Mu, tetapi cinta-Mu kepada Bapa dan kepada kami tetap utuh, tidak diganggu-gugat. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. 11. Yesus dipakui pada salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Menjadi manusia itu bagi putra Allah rasanya belum cukup juga. Dan ketika secara lahir Dia dipandang sebagai manusia, berkatalah Santo Paulus, Kristus lebih lagi merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Akan tetapi justru dengan demikian, Allah sudah mengangkatnya dan memberikan Dia nama yang melampaui segala nama, supaya dengan nama Yesus itu berlututlah segala makhluk di dalam surga, di atas bumi, maupun di bawah bumi, dan setiap orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, akan kemuliaan Allah Bapa. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Wafat di salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Kristus dan memuji Engkau. Yesus berkeluh,
Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengulangi di sini Mazmur 22. Dalamnya seorang manusia yang tertimpa derita yang sangat berat berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan menyelamatkannya. Dia akan mengangkat Yesus dari dalam lembah penghinaan dan menobatkannya sebagai Tuhan dan Kristus. Dan sebagaimana Moses mengangkat ular di padang gurun, demikian pula putra manusia harus diangkat, supaya setiap orang yang percaya akan Dia memperoleh hidup yang kekal. Maka terpenuhilah apa yang secara tidak sadar diramalkan oleh Kayafas, ialah bahwa Yesus akan mati untuk keselamatan rakyat. Tuhan Yesus, semoga umat pilihan-Mu dan anak-anak Allah yang bercerai-berai dipersatukan di dalam gereja-Mu dan dihantar bersama masuk kerajaan-Mu. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian yang ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Maria menerima putranya yang sudah wafat ke dalam pangkuannya. Ia sangat terharu karena penderitaan Yesus. Tetapi dia pun mendapat panggilan banyak pengaruh penebus Yesus yang menyucikan. Berkat penebusan itulah dia malahan tetap tidak dicemari noda dosa asal. Dengan demikian, atas peri yang sempurna, ia menyertai Yesus dan berbagi rasa dengan dia dalam iman dan cinta kasih. Ya Bunda Maria, yang di atas dunia ini dengan penuh kepercayaan, begitu dekat mengikuti putramu dan karyanya, bantulah kami, agar supaya meski dalam kegelapan iman sekalipun, kami senantiasa menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian yang ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sekarang tibalah saatnya kemuliaan akan mulai. Kristus telah wafat, tapi tubuhnya tidak akan binasa. Hidupnya akan bersemi kembali. Kristus kini memasuki kemuliaannya. Dia akan bangkit. Dan Kristus setelah bangkit dari alam maut tidak akan mati lagi. Inilah penutup yang menggembirakan bagi penderitaannya. Hal ini akan berlaku juga bagi kita, seperti dikatakan Santo Paulus. Kamu tahu bahwa permandian
yang telah mempersatukan kita dengan Kristus, memberikan kita juga bagian dalam kematiannya. Oleh permandian dalam kematiannya, kita pun dimakamkan bersama Dia, agar kita juga sebagaimana Kristus yang telah dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa-Nya dari alam maut, boleh menempuh hidup yang baru. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Menemukan rahasia penderitaan. Olehnya kami semakin dekat padamu. Engkau memang satu dari antara kami. Engkaulah Adam baru yang memulihkan hidup kami. Di dalam Dikau kami sudah mati untuk dosa, tetapi hidup bagi Allah. Maka dari itu kami ingin berkata, kami menyembah surut salib-Mu, ya Tuhan, serta memuji dan meluhurkan kebangkitan-Mu yang suci. Karena nyatalah sekarang bahwa oleh salib itu telah datanglah sukacita bagi seluruh dunia. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan lewat tangan hamba-Mu, Serjon. Dan serta-Mu juga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.